warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pujianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, kelas Sejarah Sosiologi 2019A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang RPP saya yang tujuannya yakni untuk memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dibina oleh Ibu Amanah Agusti. RPP yang saya buat kali ini untuk kelas 10 IPS semester 1, mata pelajaran ilmu sejarah peminatan, materi pokok tentang ilmu sejarah dan berpikir sejarah, pertemuan keempat, alokasi waktu 3 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengelola, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Tujuan pembelajaran yakni yang pertama, melalui penayangan gambar, peserta didik dapat mempunyai keberanian untuk mendeskripsikan tentang fiksi atau mitos dalam sejarah. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik memiliki rasa percaya diri untuk menjelaskan sejarah sebagai fakta atau peristiwa. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat kerjasama yang baik dan sehingga untuk menyebutkan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menghargai pendapat yang berbeda tentang sejarah sebagai kisah. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat membandingkan sejarah sebagai ilmu dengan sejarah sebagai seni. Yang keenam, ada melalui memahami teks dengan sikap disiplin yang baik, peserta didik dapat mendeskripsikan kajian-kajian ilmu sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawal pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pelajaran kali ini kita diberikan berkah dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum kita awali pelajaran kali ini, kalau misalkan ada sampah di sekitar kita yang bisa mengganggu, bisa diambil dan dibuang di tempat sampah. Bila sudah, saya akan mengabsen dari satu persatu ya. Kalau ada, angkat tangan. Kalau tidak ada, sebutkan alasannya kenapa. Adila Widatul Ramadhani, ada. Friska, ada. Anis Fatul Umaro, ada. April Ayudia, kemana dia? Oh iya, ada. Aksan Huluki Sidik, ada. Irma Arisantika, ada. Maidwi, ada. Wardah, ada. Ria, ada. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Sebelum saya jelaskan, apakah ada yang tahu tentang ilmu ataupun pengetahuan sendiri? Jadi ilmu itu merupakan usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia,
Jika seseorang yang ingin berilmu, maka perlu memiliki pengetahuan. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang disusun secara bersistem. Ilmu adalah hasil proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui atau diyakini kebenarannya. Aristoteles, ilmu ada dua, yakni yang pertama ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis merupakan penyelidikan bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan, sedangkan ilmu praktis merupakan penyelidikan bertujuan menjelaskan perbuatan berdasarkan pengetahuan. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, baik dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, maupun rasa dan raba. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan berdasarkan pengalaman, contohnya saat kita membeli baju atau pakaian, biasanya kita menilai bahwa baju yang A enak dipakai, nyaman, halus, bahannya dingin, dan baju yang B terasa tidak nyaman dipakai. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa tidak semua baju enak dipakai dan model bajunya yang modis. Dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan dapat berasal dari pengalaman kita saat membeli pakaian tersebut. Namun, secara pengetahuan ilmiah, baju tersebut memanglah akan terasa berbeda karena bahannya memang berbeda, dari segi jahitannya dan segi stylenya pun berbeda. Jadi, pengetahuan secara ilmiah menyimpulkan bahwa setiap baju memiliki bahan yang berbeda, style yang beragam, dan selera yang tidak pernah puas. Berikut akan saya tampilkan contoh buku tentang buku sejarah dan buku legenda atau mitos. Dari kedua buku tersebut, apakah ada yang tahu perbedaan dari sejarah dan mitos? Jadi, sejarah itu merupakan sesuatu hal yang telah terjadi di masa lampau, sedangkan mitos itu suatu kepercayaan yang dipercaya oleh seseorang yang diwariskan secara turun-temurun dan belum tentu terbukti kebenarannya. Untuk pemahaman lebih lanjut dapat dibaca di buku paket masing-masing dalam waktu 15 menit dimulai dari sekarang. 2 hours later. Waktu 15 menit yang telah saya berikan telah habis. Saya minta perwakilan untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang telah dibaca. Iya, silakan. Dari materi yang telah saya sampaikan dan kalian baca, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kelas saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, tadi adalah sedikit gambaran tentang penerapan atau praktek RPP yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video.